Nah, sebetulnya pengadilan agama itu jangan hanya diidentikan dengan perceraian. Lama-lama ini pengadilan ini namanya pengadilan cerai. Oh, itu salah besar. Jadi bercerai itu bukan sebab, tapi itu akibat. Iya. Menarik ada fenomena baru di Bojonegoro ini, ya tentang judi online. Dan hasil judi online itu misalnya menang, dijadikan nafkah. Enggak, malah justru buat seneng-seneng. Dia buat seneng-seneng. Suami hari-hari ini nih jarang sekali memuji, bahkan mengucapkan I love you kepada istrinya juga jarang. Sudah habis tuh Pak mungkin. Kita pacaran. Kita tahu bahwa di hadapan Allah itu laki-laki sama perempuan suami istri itu sama. Sebetulnya di dalam konsep Islam emansipasi wanita itu adalah sebetulnya mulai muncul ketika penghargaan dari seorang istri itu. Masa di dalam rumah tangga perempuan itu bisa jadi pemimpin? Selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Podcast, sebuah program yang akan mengupas tuntas isu-isu berbagai hal yang masih hangat diperbincangan di masyarakat. Ya, tamu hari ini telah hadir Bapak Solikin Jamil ya, Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro dan juga Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro. Selamat siang Pak Solikin Jamil. Selamat siang, alhamdulillah sangat senang sekali bisa ketemu di prokes kali ini. Dan ini adalah sesuatu yang amat sangat membahagiakan dan mencerahkan. Gitu. Oke Pak Solikin, ini sudah kedua kalinya Pak Solikin hadir di ruang studi podcast ini Pak Solikin. Ya. Pak Solikin ini kalau kita ingat Pak Solikin ya teman-teman, Pak Solikin ini familiar sekali, terutama ketika berita-berita tentang perceraian, tentang ya hal-hal seperti itulah perceraian gitu. Karena Pak Solikin membidangi panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Oke Pak Solikin, kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini Pak Solikin, bahkan tidak dulu-dulu ya, perceraian di Bojonegoro katanya tinggi gitu Pak Solikin. Ya kalau kita bicara data sebetulnya sudah terjadi penurunan. Kalau dibandingkan di tahun 2023. Oh gitu. Kita mengalami agak puncak pada waktu pandemi itu. Saya tidak tahu pada saat pandemi itu ternyata Bojonegoro perceraiannya itu adalah semakin meningkat, tidak semakin menurun. Tapi setelah COVID, ini data yang ada memang sudah turun dari jumlah orang yang berperkara di pengadilan agama. Oh gitu. Nah, sebetulnya pengadilan agama itu jangan hanya diidentikan dengan perceraian, karena ada banyak kewenangan pengadilan yang berhak ditangani menurut undang-undang. Tapi karena jumlah perkara perceraian itu tinggi sehingga publik itu seakan-akan pengadilan agama itu identik dengan perceraian. Padahal kita juga punya kewenangan tentang masalah mengadili sengketa waris, hibah, kemudian wakaf. Bahkan yang terakhir ini ketika terjadi ada sengketa ekonomi syariah, kita juga berhak untuk menyelesaikannya. Itu diberikan oleh undang-undang. Masyarakat tahu hal-hal seperti itu? Masyarakat Bojonegoro secara umum sudah tersosialisasikan dengan bagus. Hari ini perkara waris itu ternyata semakin banyak dan memang umat Islam di Indonesia bisa melakukan pilihan. Kalau bisa ketika ada persoalan waris bisa ke pengadilan negeri, tapi juga bisa ke pengadilan agama. Dulu masyarakat seakan-akan seluruh persoalan selain perceraian itu adalah ditangani sama pengadilan negeri. Sepanjang mereka sudah memiliki pemahaman yang bagus, akhirnya mereka sebagai orang yang beragama Islam tentu ketika ada sengketa mereka bisa diadili dengan hukum-hukum Islam. Oh gitu, oke. Sedikit pencerahan untuk masyarakat. Oh iya. Bahwa peran pengadilan agama ini nggak mesti cerai. Tidak. Saya kadang gini, lama-lama ini pengadilan ini namanya pengadilan cerai. Oh, itu salah besar. Karena perceraian itu di perkawinan sendiri itu ternyata banyak perkara, itu ada 21 item. Nah, cuma karena yang menonjol itu adalah perkara cerai. Yang terbanyak perkara perceraian sehingga publik seakan-akan pengadilan agama itu adalah sebuah lembaga yang identik dengan perceraian. Sekarang masalah wakaf itu sudah ada. Juga di situ aja. Iya, bahkan kemarin kita sudah menerima perkara-perkara sengketa wan prestasi tentang hukum ekonomi syariah. Oh, itu ada. Oke. Kalau menilik berita-berita itu lagi Pak, memang ada berbagai penyebab, tapi penyebab yang paling utama itu ekonomi atau duit.
Benar Pak Solihin seperti itu. Akar persoalan yang sempat kita data itu sebetulnya ya semuanya itu adalah akibat, bukan sebab. Akar kok bisa? Iya, jadi bercerai itu bukan sebab, tapi itu akibat. Iya, tapi penyebabnya katanya penyebab utamanya itu sebetulnya ya problem-problem yang menyangkut masalah kehidupan. Oh gitu. Jadi ada masalah, tetapi kalau ditarik menjadi persoalan yang paling mendasar, yang terbanyak problem mereka melakukan pertengkaran itu ya terbanyak karena persoalan ekonomi. Ekonomi, duit gitu ya. Ekonomi itu duit. Atau yang lain. Ya ada variabel. Sekarang sudah mulai menarik, ada fenomena baru di Bojonegoro ini. Ya tentang judi online. Itu ternyata duit juga. Ujungnya duit juga. Judi online kalau kita data orang-orang yang kecanduan judi online memang tingkat pendidikannya memang rendah. Tapi ujungnya duit juga. Duit juga. Mereka kepingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan tanpa mau bekerja keras. Nah di situ akhirnya dia mengambil langkah yang cepat menurut ukurannya dia, yaitu melakukan judi. Kalau mereka berjudi via online, dapatlah mereka bisa 5 juta. Itu dikasih makan sama keluarganya duit itu? Enggak. Jadi fakta yang ada tentang judi online ini memang satu hal yang harus ditangani secara serius. Karena ternyata rata-rata orang yang kecanduan judi online itu melakukan langkah yang bersifat agresif. Agresif itu artinya karena keinginannya besar, sementara dia tidak mau bekerja keras sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh agama. Kan pendapatan itu sebenarnya kan berbanding lurus dengan pekerjaan, dengan kesungguhan menghadapi tantangan. Tetapi orang-orang yang kecanduan judi online tidak mau. Dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Dan dia nggak mau bekerja keras, tapi dia ingin mendapatkan uang. Ini mentalnya yang harus digarap. Nah biasanya itu melakukan langkah yang sangat agresif, gampang marah. Ketika diingatkan itu dia gampang tersinggung. Bahkan mereka karena kecanduan itu sudah berpikir yang sangat tidak rasional. Apapun dijual dalam rangka untuk mendapatkan uang, dalam rangka untuk judi online. Itu mereka itu para suami yang melakukan itu? Para suami yang atau para istri? Istri sangat sedikit. Para suami? Iya, tapi istri suami. Ada? Istri sedikit datanya. Kalau suami banyak. Dan hasil judi online itu misalnya menang, dijadikan nafkah? Enggak, malah justru dia buat seneng-seneng? Dia buat seneng-seneng. Makanya kan kebiasaannya orang yang kecanduan judi online itu rentetannya mesti KDRT. Oh gitu? Karena mereka tidak mau diingatkan, merasa benar sendiri, maka orang yang mengingatkan dalam hari ini istri, yang muncul akan marah. Jadi dia langkah kita rata-rata keluarnya itu adalah suami kalau sudah kecanduan judi online itu langkah dan sikapnya itu selalu agresif. Dia melakukan apa saja demi keinginan yang fata morgana itu adalah bisa tercapai. Mereka itu sebenarnya sudah siap menikah atau belum? Kalau dari sisi, atau memang usianya sudah itu nikah lah. Tapi mereka secara itu sudah siap nikah atau belum? Dia sudah nikah, tapi rata-rata memang umurnya itu masih di bawah 30 tahun. Oh gitu. Jadi usianya memang belum matang amat menghadapi kehidupan ini. Di dalam konsep Islam sebetulnya hidup ini kan sulit, tidak gampang. Ketika dia menganggap bahwa kehidupan ini sulit, kadang itu gampang. Ketika ada masalah sedikit aja itu sudah gampang pecah, gampang putus asa jatuh. Makanya kan ada pepatah, hidup ini sulit maka jangan berkelit. Hidup ini susah maka jangan berkeluh kesah. Hadapi kehidupan itu. Tidak boleh menghindar dari kehidupan karena kita sudah kadang hidup. Oke, masalah gitu. Berbagai fenomena tadi juga ini berdasarkan yang saya baca-baca juga bahwa perceraian di Bojonegoro juga karena perempuannya menggugat paling banyak maksudnya mayoritas itu perempuan menggugat laki-laki. Suami menggugat cerai, istri menggugat cerai suami. Begitu. Penyebabnya tadi itu tadi. Ada banyak yang kita kedepankan ketika fenomena ini. Pertama, adanya sebuah kesadaran bahwa istri sekarang jangan menjadi barang yang harus dizalimi. Mereka sudah mengerti hak-haknya. Dan sebetulnya di dalam konsep Islam, emansipasi wanita
itu adalah sebetulnya mulai muncul ketika penghargaan dari seorang istri itu. Dulu zaman jahiliyah istri sama perempuan sama sekali tidak ada harganya sama sekali. Begitu munculnya Islam, maka dihargai oleh Islam itu. Apa fakta yuridis yang bisa dikedepankan? Pada saat dia menikah, dia seorang suami itu adalah punya kewajiban yang namanya mahar atau mas kawin itu. Dan mas kawin dalam konsep Islam sama sekali itu menjadi hak prerogatifnya seorang istri. Seorang suami ketika sudah ngasih mahar, mas kawin tidak boleh diambil kecuali ridhonya seorang istri. Nah inilah sebetulnya konsep Islam itu amat sangat menghargai perempuan. Nah hari-hari ini perempuan sudah mulai sadar ketika hak-haknya itu terzolimi. Dia seharusnya mendapatkan hak, dia tidak mendapatkan hak, dia melakukan perlawanan. Nah di dalam Islam itu sebenarnya kewajiban seorang suami menjadi haknya istri, kewajibannya istri menjadi haknya suami, imbang sekali. Nah hari-hari ini yang nampak suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah, walaupun jumlah nafkah itu tidak ditentukan oleh Al-Quran. Nah nafkah yang dimaksud itu menjadi kewajiban. Ketika dia setelah mendapatkan kewajiban, dia akan mendapatkan hak. Nah hari ini tidak. Dan nafkah dalam konsep Islam itu ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nah yang terjadi, seorang suami itu hanya menuntut nafkah batin tapi tidak pernah melakukan nafkah lahir. Nah disinilah ada ketidakseimbangan. Nah akan muncullah seperti itu. Jadi saya nangkap fenomena itu, yang positif itu. Apa ekonomi tadi, faktor ekonomi tadi adalah faktor nafkah itu tadi? Iya, nafkah. Jadi kan seharusnya seorang suami itu harus imbang. Nafkah itu kalau nafkah batin oke lah, mungkin kita bisa pada tahu. Yeah. Nafkah lahir itu apa aja, Pak? Nafkah lahir tentu apa berupa duit aja. Jadi kalau kita bicara tentang needs ya, kebutuhan manusia itu kan ada kebutuhan yang bersifat material, ada kebutuhan yang bersifat imaterial. Nah, ini sebetulnya nafkah batin dan nafkah lahir. Nah, rata-rata ketika kebutuhan lahiriah itu ya nafkah uang. Uang, duit. Ya. Okay. Tetapi kalau nafkah yang bersifat imaterial itu sebenarnya yang paling penting juga. Apa itu? Penghargaan, pujian. Pengakuan. Itu penting. Lah rata-rata suami hari-hari ini nih jarang sekali memuji, bahkan mengucapkan I love you kepada istrinya juga jarang. Sudah habis tuh Pak mungkin. Kita pacaran. Lah itulah seorang perempuan itu sebenarnya kebutuhannya tidak hanya sekedar nafkah lahir, tapi nafkah batinnya itu adalah justru coba lihat seorang perempuan ketika berdandan itu sebenarnya dia ingin dipuji kok. Ingin diperhatikan kok. Lah inilah yang kering laki-laki hari-hari ini. Lah itu kalau kita lihat datanya di pengadilan, kenapa perceraian gugatan itu semakin banyak dari seorang istri itu sebenarnya harus dilihat dalam konteks itu. Pak gini, ada laki-laki penghasilannya itu 2 juta, menikah sama perempuan cantik, kira-kira cukup nggak? Lah, cukup itu kan relatif. Caranya apakah karena seperti itu? Si penghasilan laki-laki itu sedikit, mungkin nggak tahu. Belum tentu tiba-tiba juga. Nikah, ternyata penghasilan itu segini, aku gak cerai, apa gitu? Belum tentu juga. Itu, kan? Jadi kalau kita lihat dari kebutuhan tadi itu ya. Jadi perempuan itu sebetulnya jangan hanya dihargai dari sisi nafkah lahir toh, tapi nafkah batinnya. Dalam konteks ini, nafkah batin tadi itu pengakuan, pujian, penghargaan, pernyataan-pernyataan yang mengandung sesuatu yang membuat beliau itu adalah bangkit, itu sebenarnya terpenting. Sayangnya laki-laki itu nafkah batin itu selalu diartikan hubungan suami istri, tidak mesti. Itu sebenarnya ada bentuk verbal juga. Iya. Apa artinya kamu kasih uang banyak, tetapi setelah itu kamu hujat dia, kamu marahi, kamu perlakuan sangat jelek di muka umum, marah juga. Iya juga. Dia apa bahasanya? Dia merasa dirinya tidak dihargai. Gitu loh. Makanya ada konsep bahwa pernikahan itu kan sebenarnya bentuk ibadah yang sangat panjang. Sangat panjang, iya. Ibadah dalam konsep Islam yang paling panjang ya pernikahan itu. Kalau dia sholat ada waktunya, waktu zakat ada waktunya, haji ada. Tapi ibadah yang terpanjang itu sebetulnya ya pernikahan itu.
Mulai setelah dia ijab kabul sampai nanti dia mati. Kira-kira itu. Berarti ada ya Pak, rumah tangga yang mereka itu kekurangan tapi sakinah. Bisa. Ada? Iya, karena ngukurnya kekurangan kan menurut perspektif kita kan dari uang. Iya. Padahal enggak. Berarti kan kekurangan, artinya dia nggak punya rumah yang bagus, nggak punya kendaraan yang, ya mungkin nggak punya mobil, nggak punya motor gitu. Tapi kan harmonis. Iya ada. Ada sebenarnya. Ada. Apakah jadi generasi Z itu menerima itu? Bisa. Jadi itu karena sunatullah ya. Jadi jangan semuanya diukur dengan uang. Itu saya nggak setuju. Itu sudah mentalnya kena ideologi kapitalis itu menurut saya. Jadi itu nikah nanti bawanya gedung yang bagus, di istana yang tinggal di rumah yang besar. Jadi kalau sekarang gitu ya? Perceraian itu lebih banyak digugat dari seorang istri kepada suami, itu harus dilihat pertama, para istri sekarang ini sudah memulai menyadari tentang hak. Di hadapan Allah suami istri itu sama, punya hak itu. Kemudian yang kedua, harus ada redefinisi tentang nafkah lahir dan nafkah batin. Bahwa yang dibutuhkan seorang perempuan itu tidak hanya sekedar nafkah lahir. Tidak cukup dengan dikasih uang. Tetapi yang esensi sebenarnya, memanusiakan dia sebagai seorang sosok perempuan yang luar biasa, orang itu terpenting. Karena kebutuhan imaterial itu jauh lebih punya energi besar dalam dirinya untuk, apa artinya uang banyak, tetapi kebutuhan batin yang berupa apa itu, penghargaan, pujian, pengakuan, itu tidak ada. Itu juga akan muncul sebuah keresahan yang menyebabkan dia perceraian. Karena itu. Pak Solikin, tadi Pak Solikin lebih banyak bicara tentang hak istri, suami gitu. Tapi kira-kira hak mereka, kewajiban suami, kewajiban istri dalam rumah tangga itu apa? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Gini, jadi di Al-Quran itu ada bahasa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kita mulai dari suami dulu. Allah itu menggambarkan kehidupan suami istri itu diibaratkan pakaian. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan suami itu pakaiannya istri, istri itu pakaiannya suami. Maknanya apa? Sebetulnya di hadapan Islam, suami dan istri itu sama. Yang membedakan itu adalah hak dan kewajiban. Dan menariknya, kewajibannya seorang suami menjadi haknya istri. Kewajibannya istri menjadi haknya suami. Ini imbang. Contoh. Seorang suami harus berkewajiban memberi nafkah. Nafkah ini konteksnya ada dua ya, nafkah lahir dan nafkah batin yang tadi sudah kita. Ketika kewajiban seorang suami memberi nafkah, itu kewajiban seorang suami. Bagi istri, nafkah itu hak. Ya kan? Lah, kewajibannya istri setelah mendapatkan nafkah, dia harus berbuat ma'ruf kepada seorang suami. Harus melayani, meladeni, berbuat baik lah. Nah, seorang suami ketika dia sudah menjalankan nafkahnya, kewajibannya, dia punya hak digauli dengan bagus sama istri. Jadi imbang. Itulah di Al-Quran digambarkan kewajibannya seorang suami menjadi haknya istri, kewajibannya istri menjadi haknya suami. Nah, yang harus kita pahami, yang kita dahulukan itu kewajiban, baru mendapatkan hak. Bukan ingin menuntut hak, tapi tidak melakukan kewajiban. Ini adalah yang salah kaprah. Dalam sebuah rumah tangga itu yang jadi pemimpin pasti suami. Gini, kalau kita lihat tekstualnya di Al-Quran itu kan sudah jelas. Allah mengatakan itu di dalam surat An-Nisa itu kan disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki rijal itu adalah memang menjadi pemimpinnya kaum wanita. Tapi jangan berhenti di situ. Mengapa seorang laki-laki itu
kok dijadikan seorang pemimpin dari perempuan? Itu dijelaskan di Al-Quran itu. Karena bima fadlullahu ba'duhum ala ba'din. Seorang laki-laki itu dilebihkan sama Allah. Daripada dilebihkan. Allah itu melebihkan laki-laki dibanding seorang perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, di ayat itu dikatakan seorang laki-laki itu bisa menjadi pemimpin karena dia itu adalah bima anfaqu min amwalihim. Dia adalah harus memberi nafkah. Jadi dalam konteks, kalau kita baca beberapa tafsir, laki-laki menjadi pemimpinnya seorang perempuan itu karena punya dua kelebihan. Satu, ada kelebihan laki-laki itu dilebihkan dibanding seorang perempuan. Kemudian yang kedua, laki-laki itu diberi kewajiban sama Allah untuk beri nafkah. Pertanyaannya, ketika dua kelebihan itu sudah tidak ada di seorang laki-laki, berhakkah seorang laki-laki itu menjadi seorang pemimpin? Lah kan harus gitu. Masa di dalam rumah tangga perempuan itu bisa jadi pemimpin? Pemimpin dalam konteks ini kita bahas rumah tangga dulu. Pemimpin dalam konteks ini jangan dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami secara kontekstual. Kita tahu bahwa di hadapan Allah itu laki-laki sama perempuan, suami istri itu sama. Tadi loh saya katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dikiaskan seperti itu. Maka di sini tidak boleh menang-menangan, itu tidak boleh. Oh gitu lah. Karena sejajar, maka sebuah keluarga yang bahagia itu ketika menerapkan konsep kata-kata saling. Cita-cita besar seorang keluarga itu kan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan. Damai itu. Damai. Itu ideal cerita. Tapi itu butuh perjuangan. Nah, dalam rangka itu kalau kita tarik untuk mencapai itu ada satu kata kunci. Apa? Saling membantu, saling mencintai, saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati. Dan itu kata-kata saling itu adalah kerjasama dua orang. Tidak bisa seorang suami tok atau seorang istri tok. Lah munculnya perpecahan itu karena tidak ada kata saling itu. Ketika itu dalam konsep itu. Ada genteng bocor itu yang memperbaiki siapa kira-kira? Lah tentu itu bisa debatable. Gitu. Itu kan persoalan budaya saja, ya kan? Bukan terus itu mesti harus laki-laki juga enggak. Kalau perempuan jauh lebih hebat, ya berat juga perempuan gitu. Kan. Genteng bocor perempuan juga bisa naik. Bisa juga. Kata-katanya kan di situ itu artinya kalau misalnya di suatu saat di rumah sebagai kepala keluarga, iya. Laki-laki itu kan konteks pembagian tugas. Berarti di dalam rumah tangga itu berarti laki-laki lah pemimpinnya, wanita makmumnya. Iya betul. Dalam konteks itu ya. Dan itu harus dipahami dalam konteks bukan menang-menangan, tapi itu pembagian tugas. Saling tadi ya. Iya. Jadi kalau di konsep manajemen sukses itu kita ini bisa mencapai sebuah tujuan. Ketika di antara kita itu ada pembagian tugas. Siapa melakukan apa, siapa berkoordinasi pada siapa, dan siapa bertanggung jawab pada siapa. Itu dalam konteks melaksanakan tugas. Berhenti dari situ. Tapi sebagai manusia seharusnya tidak boleh merasa, saya lebih hebat, kamu tidak. Kira-kira begitu loh. Itu enak kalau sudah begitu itu. Oke, Pak Sulkin. Oke, kita sedikit ke tema yang lain, Pak Sulkin. Pemimpin tadi kan bicara pemimpin ya. Kira-kira wanita ini bisa nggak jadi pemimpin? Mungkin dia menjadi pemimpin di sebuah instansi atau pemimpin lebih besar lagi, pemimpin politik mungkin jadi gubernur, jadi presiden. Bisa nggak seperti itu? Dalam konteks kalau di rumah tangga yang wajib jadi pemimpin adalah laki-laki. Tapi kalau di konteks yang lain seperti apa? Jadi Islam ini melihat ya. Ini hebatnya Islam menurut saya. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu derajatnya itu adalah tidak ada perbedaan. Itu pertama konsep dasar. Jadi perempuan dan laki-laki itu setara derajatnya di hadapan Allah. Nanti bisa dilihat misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 48, 49, kemudian ada dalam surat An-Nahl ayat 97, bahwa di situ Allah sama sekali tidak membedakan seseorang yang hebat di hadapan Allah berdasarkan gender enggak. Kemudian sisi lain perempuan dan laki-laki itu
sama-sama punya potensi untuk meraih prestasi. Tidak ada bedanya. Ya, ini juga bisa. Kemudian di Al-Quran juga banyak disebutkan perempuan dan laki-laki itu sama-sama diperintah oleh Allah itu untuk melakukan kebajikan. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu bukan domainnya laki-laki saja, ya laki-laki dan perempuan. Nah itu loh. Nah dalam konteks ini sebetulnya Islam sama sekali tidak memperdebatkan menjadi seorang pemimpin itu adalah berdasarkan gender. Enggak. Jadi Islam itu sama memuliakan perempuan dan mensejajarkannya dengan laki-laki. Tidak ada. Jadi konteks ini sudah di sisi sama. Nah, yang dilihat oleh Islam itu bukan gendernya, bukan laki-laki atau perempuan, tetapi memiliki kemampuan dari sisi keilmuan untuk memimpin atau tidak. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah, di sinilah nanti akan lihat, bisa dibuka seluruh literatur bahwa syarat-syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah kriterianya kalau kita garis bawahi itu adalah karena dilihat dari sisi kemampuan. Dan yang dilarang oleh Islam, seorang pemimpin itu ketika melakukan dua hal. Apa itu? Satu, melakukan kezaliman. Kemudian dia itu adalah berkompromi pada satu hal yang menyebabkan publik itu tidak bisa menegakkan keadilan. Ketika seorang pemimpin yang dia toleran terhadap sesuatu yang tidak tegaknya keadilan, itu yang dilawan oleh Islam. Kira-kira begitu. Jadi bukan masalah gendernya. Jadi saya termasuk orang yang sangat tidak setuju ketika melihat seseorang itu berdasarkan gendernya. Tidak ada itu. Kita sama-sama punya kesempatan yang sama di hadapan Allah. Itu loh. Jadi pemimpin perempuan atau mungkin leader perempuan itu dibolehkan? Boleh. Yang penting dia itu adalah memiliki keahlian. Yang penting dia memiliki kemampuan dan keahlian di dalam memimpin itu. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya teks yang saya sebutkan tadi dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dilihat seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin karena punya kelebihan. Lah kalau misalnya logikanya ya dalam konteks ini para ulama itu, kalau si laki-laki itu tiba-tiba sudah tidak punya kelebihan, wis gak iso nafkah, maaf lah ya. Terus kemudian dia tidak memiliki ketangguhan menjadi orang yang bisa melindungi. Jadi tidak ada kelebihan. Ya seharusnya dia bisa saja disebut dia tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi artinya si wanita ketika kondisi tadi si wanita boleh naik. Jadi yang dilihat kontekstualnya itu jangan dilihat gendernya, tapi dilihat dari sisi kemampuannya itu dan keahliannya itu. Oke, Pak Surya. Kalau menurut Islam itu ada gak? Kalau leader perempuan itu ada batasan-batasannya. Mungkin gini, dia harus kalau mungkin disertai mahramnya kemana-mana begitu, atau seperti itu. Atau ya, seperti laki-laki bebas lah. Begini, memang ada sedikit yang harus diperhatikan ketika seorang pemimpin itu dari perempuan. Jadi perempuan itu tentu ketika bicara laki-laki perempuan jangan sampai melihat dari sisi apapun kecuali dari sisi kemampuan. Tapi bagi seorang istri, seorang perempuan jadi pemimpin, dia tidak boleh melupakan dari sisi statusnya dia sebagai istri. Apa tugas istri itu menurut Islam? Itu hanya satu, menyiapkan generasi. Dalam hal ini adalah dia itu adalah harus menjadi seorang ibu, ya harus menyiapkan generasi ke depan. Itu yang kedua, dia harus menyiapkan tugasnya dia itu adalah sebagai seorang istri yang harus mendampingi suami, menyiapkan kewajiban-kewajiban, ya kan? Setelah suaminya melakukan kewajiban, dia kan juga punya kewajiban pada suami. Mengapa? Itu sebenarnya kodratnya seorang perempuan. Laki-laki itu sebetulnya didesain sama Allah untuk mencari nafkah, tetapi dia tidak mendidik anak, walaupun itu tetap menjadi kewajibannya. Karena laki-laki itu sifatnya temperamental, seorang ibu, dan itu tidak dimiliki oleh seorang perempuan.
Maka yang tugas menyiapkan generasi, mendidik anak itu memang menurut Islam itu adalah perempuan. Ibunya gitu. Ibunya dalam konteks ini. Sehingga kalau dia menjadi seorang pemimpin publik, jangan lupa kewajiban itu juga nggak bisa dilupakan. Walaupun bisa didelegasikan dalam tanda-tanda petik, tapi yang namanya menyiapkan, melayani suami, kemudian menyiapkan generasi itu adalah tetap menempel walaupun dia statusnya adalah sebagai seorang pemimpin publik. Ya, kira-kira itu. Oke. Mas Alkin. Jadi intinya teman-teman yang punya bakat, yang punya potensi-potensi menjadi leader itu masih terbuka lebar maksudnya. Sangat terbuka. Jadi konsep Islam sekali lagi tidak melihat. Jadi surga dan neraka itu bukan untuk laki-laki juga nggak ada. Atau laki-laki mesti masuk neraka juga sama. Bahkan dasar egaliter yang paling mendasar dalam Islam itu coba. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa di hadapan Allah itu tidak melihat laki-laki perempuan, tidak melihat orang desa atau orang kota, orang yang apapun yang selama ini disombongkan. Enggak. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah takwa. Nah, takwa itu berarti bisa diraih oleh siapapun, tidak melihat gender, tidak melihat asal muasalnya, tidak melihat bangsa, tidak melihat negara, tidak melihat suku. Berarti orang desa juga bisa menjadi orang hebat, orang kota juga bisa menjadi orang hebat, perempuan juga bisa menjadi orang hebat, laki-laki juga bisa sama. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan gender. Itu yang terpenting di situ itu. Oke, Pak Solihin, kalau gitu terima kasih banyak sudah disempatkan mampir di studinya. Siap. Nanti perbincangan kita, obrolan kita nanti akan kita sambung di lain waktu, Pak Solihin. Siap. Batasan waktu yang saat ini gitu, Pak Solihin. Ya. Oke, Pak Solihin, terima kasih banyak. Sama-sama. Di studio Radar Bojonegoro. Demikian teman-teman Radar Bojonegoro, perbincangan kita dengan Pak Solihin Jami. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.